Puji nama Tuhan, Shalom saudaraku yang kekasih. Kita bersyukur kita boleh bertemu kembali dalam kasih Tuhan. Saat ini kita datang di hadirat Tuhan dengan penuh kerinduan. Kita mau meluangkan waktu kita yang terbaik buat Tuhan. Apapun yang menjadi beban dalam hidup kita, apapun yang menjadi persoalan dan pergumulan, kita mau berserah kepada Tuhan. Katakan, Tuhan, kami mau berada dalam kendali-Mu. Kami mau berada dalam lingkup-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku datang Yesus, apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Ku terima anugerahnya, Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubahi hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, sujud di altarnya. Ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mujizat-Mu terjadi Tuhan, mujizat terjadi. Pemulihan, pemulihan terjadi. Oh, sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Kami bersyukur Tuhan, Engkau hidup selamanya. Kami bersyukur Bapa, haleluya. Engkau yang bertata Tuhan, Engkau yang sanggup Bapa, Engkau yang memulihkan, haleluya.
Kami mau membawa hidup kami ketika kami berada di dunia ini. Kami mau sungguh-sungguh di hadapan Engkau, karena kami tahu bahwa hidup ini adalah milik Engkau Tuhan. Kami mau belajar memberikan yang terbaik selagi kami masih ada Tuhan. Untuk itu Tuhan, hari ini kami mau datang di hadirat-Mu. Kami mau terus merenungkan firman-Mu. Kami terus membawa firman-Mu dalam hidup kami. Dan firman-Mu itu menjadi terang dan menjadi kekuatan dalam setiap perjalanan hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, urapi hamba-Mu, urapi kami yang mendengarkan, agar kami boleh sama-sama menerima berkat-Mu yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudaraku berada siang hari ini. Saudaraku, kita bersyukur karena Tuhan selalu berfirman di dalam kehidupan kita. Saudara, akhir-akhir ini banyak di antara kita, mungkin saudara-saudara ada yang saat ini juga sedang sakit saudara, atau bahkan mengalami persoalan masalah sehingga tidak bisa tidur ya saudaraku. Insomnia, tidak bisa tidur saudara. Bagaimana merasakan kalau kita tidak bisa tidur saudara? Tentu rasanya tidak enak. Badan rasanya sakit ya saudara, gelisah, dan banyak penyebab orang tidak bisa tidur, mungkin karena kekhawatiran, kegelisahan, karena beban-beban hidup yang berat yang dia tidak bisa menyelesaikan semuanya, sehingga di waktu malam atau siang ketika tubuh ini sudah lelah, waktunya mau istirahat, tidak bisa kita memejamkan mata kita, tidak bisa tidur saudara. Sehingga banyak kali orang-orang supaya bisa tidur, dia minum obat tidur. Tentunya saudara, kalau kita terus-menerus mengkonsumsi obat tidur tentunya tidak baik bagi kesehatan kita ya saudara. Dan saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, tapi ada berita sukacita siang hari ini saudara. Ketika kita menghadapi persoalan, kekhawatiran sehingga membuat kita tidak bisa tidur saudara, ada jalan keluar di dalam Tuhan. Ada jawaban lewat firman Tuhan. Begitu luar biasa Tuhan itu, selalu peduli, selalu mengerti hidup kita saudaraku. Mari kita mau membuka firman Tuhan di dalam Mazmur pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-9. Mazmur pasalnya yang keempat, ayat yang ke-9, bunyi firman Tuhan. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Sekali lagi saya akan bacakan bagi saudaraku semuanya. Mazmur pasal 4 ayat yang ke-9. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, luar biasa. Katakan puji Tuhan, Tuhan Yesus baik. Begitu Tuhan pedulinya di dalam kehidupan kita. Saudaraku, firman Tuhan ini saudaraku, ketika Raja Daud ya dalam kegelisahannya, ketika dia dikejar-kejar oleh musuh saudara, dalam kegelisahan, ketakutan yang Daud hadapi saudara, dia datang kepada Tuhan. Mungkin beberapa hari atau beberapa waktu lamanya ketika dia harus lari dari pengejaran Raja Saul waktu itu saudaraku, dia mengalami suatu goncangan jiwa, mengalami suatu ketakutan yang luar biasa sehingga dia tidak bisa tidur saudara. Tetapi Daud mengambil satu keputusan yang benar. Dia tahu kepada siapa dia percaya. Dia percaya sepenuhnya kepada Allah. Dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dan dia menulis Mazmur Daud, di sini dikatakan, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Puji Tuhan saudara, dengan tentram. Karena Daud tahu ada Allah yang bisa menyelesaikannya. Ada Tuhan yang sanggup menyelesaikan segala perkara. Dan ada Tuhan yang sanggup untuk menghibur, memberikan
sukacita di dalam kehidupannya meskipun di tengah kegelisahan, pikiran, kekhawatiran karena dikejar-kejar oleh musuh, saudara. Dan Daud memiliki rasa tenang. Dalam firman Tuhan juga berkata Mazmur 62, hanya dekat Allah saja aku tenang. Ketika kita dekat dengan Allah, kita bisa membaringkan diri, kita bisa tidur, saudara. Ketika saya tidak bisa tidur, saya berkata, Tuhan, aku ingat firman Tuhan ini, saudara. Tuhan, aku mau tidur, aku membaringkan diri dengan tentram, aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Dan saya bangun komunikasi dengan Tuhan. Saya berdoa, saya mengucap syukur di dalam hati. Saya tidak memikirkan persoalan yang ada, saya tidak memikirkan kekhawatiran yang sedang melanda, tapi saya pikirkan, renungkan firman Tuhan. Ketika dalam pembaringan saya merenungkan firman itu, dan Tuhan menuntun, saudara, dan Tuhan memberi kekuatan, Tuhan memberi sukacita, penghiburan, sehingga bisa tidur nyenyak, saudara. Kalau orang tidak bisa tidur, pasti badannya kurang sehat, saudara, tidak fit, dan banyak efek kalau kita tidak bisa tidur, ya saudaraku. Bisa kena hipertensi, tekanan darah tinggi, lambung bisa kena, ya saudara, kemudian bisa juga kurang darah, tekanannya juga bisa rendah, saudara. Banyak hal-hal negatif ketika kita tidak bisa tidur. Tapi siang hari ini ada jawaban di dalam Tuhan. Ketika kita tidak bisa tidur, serahkan semua kekhawatiran kita, kegelisahan kita kepada Tuhan. Kita mau berkata, dengan tentram aku mau membaringkan diri. Mungkin saudaraku sudah menderita sekian lama tidak bisa tidur. Mungkin saudara sudah menghabiskan banyak obat tidur supaya saudara bisa tidur, saudara. Siang hari ini, saudara, kita mau datang kepada Tuhan. Hal apa yang membuat kita tidak bisa tidur, saudara? Kita serahkan semuanya kepada Tuhan. Kekhawatirankah, kegelisahankah, beban beratkah, saudara? Siang hari ini kita mau serahkan kepada Tuhan. Saudaraku, kalau orang yang sulit tidur itu tidak terbatas hanya orang lansia saja, ya saudara. Pasti yang muda juga ada yang tidak bisa tidur, kemudian orang dewasa, bahkan orang yang sudah lanjut usia pun ada juga yang tidak bisa tidur, saudara. Tapi siang hari ini berita sukacita, berita firman Tuhan. Ketika kita mau belajar mengimani kehadiran Tuhan di dalam hidup kita, maka kita akan bisa tidur. Kita akan bisa membaringkan diri dengan tentram. Meskipun di tengah gejolak yang ada, meskipun di tengah kekhawatiran yang ada, firman Tuhan berkata, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Allah yang sumber damai sejahtera akan melimpahkannya di dalam kehidupan kita. Ketika kita menyerahkan kekhawatiran kita, menyerahkan segala kegelisahan kita, maka damai sejahtera Allah akan mengalir di dalam kehidupan kita. Sehingga seperti pemazmur berkata, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Karena apa? Kita tahu bersama Tuhan kita aman. Di saat badai bergelora, kita akan terbang bersama dengan Tuhan. Kita akan tenang bersama-sama dengan Tuhan. Dan kita aman jikalau kita dekat dengan Tuhan. Mari saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, siang hari ini mari datang kepada Tuhan. Serahkan semuanya kepada Tuhan dan percayalah, dengan iman rasakan dan menikmati kehadiran Tuhan dalam hidup ini. Renungkanlah firman itu siang dan malam, maka hidup ini akan mengalami sukacita, akan mengalami damai sejahtera. Firman Tuhan yang berkata, apa yang benar, apa yang suci, apa yang mulia, apa yang sedap didengar, pikirkanlah semuanya itu. Itu berarti hal-hal yang negatif, hal-hal yang tidak baik tidak perlu kita pikirkan, saudara. Tapi semua yang benar, semua yang suci, semua yang mulia, pikirkan semuanya itu. Renungkan firman Tuhan. Dan ketika kita merenungkan firman Tuhan, ada kekuatan yang baru, ada sukacita yang luar biasa. Tuhan berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru.
dia tidak akan menjadi lemah dan dia tidak akan menjadi lesu. Sebab Tuhan membaringkan kita ke padang rumput yang hijau. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan membaringkan aku ke padang rumput yang hijau, ke air yang tenang. Puji nama Tuhan, saudaraku. Percayalah akan firman Tuhan siang hari ini, dan kita mau bertindak, kita mau melangkah, menyerahkan semuanya kepada Tuhan, sehingga kita bisa berkata, aku mau membaringkan diri dengan tentram, lalu segera tidur. Puji nama Tuhan. Mari kita mau berdoa, serahkan semuanya kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur buat firman-Mu. Begitu luar biasa Tuhan firman-Mu. Begitu Engkau peduli dan memperhatikan kehidupan kami sedemikian rupa. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami menyerahkan semua kekhawatiran kami. Kami menyerahkan semua kegelisahan kami, kegundahan kami, beban-beban kami. Kami serahkan semua kepada-Mu Tuhan. Karena kami percaya hanya Engkau Tuhan Yesus satu-satunya yang menjadi penolong kami. Engkaulah Tuhan Yesus satu-satunya yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Kau gembala kami yang baik, Kau membaringkan kami pada air yang tenang, ke rumput yang hijau. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau sudah menyelesaikannya bagi kami. Tuhan memberkati semua anak-anak-Mu Bapa. Mungkin karena berbagai banyak hal mereka tidak bisa tidur, tapi lewat firman-Mu siang hari ini kami mau bertindak Tuhan. Kami menyerahkan semuanya kepada-Mu, dan bila kami membaringkan diri kami dengan tentram, sehingga kami bisa tidur Tuhan. Tolong kami Tuhan, kuatkan iman kami, teguhkan iman kami Bapa. Terima kasih Tuhan, memberkati semua anak-anak-Mu siang hari ini. Kau jamah satu persatu mereka semua. Kami percaya mujizat Tuhan kerjakan siang hari ini. Ampuni kami Tuhan, jikalau kami bersandar kepada pengertian kami sendiri, jikalau kami mengandalkan kepada kekuatan kami sendiri. Ampuni kami. Mulai siang ini kami mau belajar bersandar sepenuhnya kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku yang kekasih. Selamat siang, selamat aktivitas kembali. Tuhan Yesus memberkati saudaraku semuanya. Shalom.